Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim 1 kelas Teknik Informatika 4A, beranggotakan 5 orang. Yang pertama saya sendiri sebagai moderator, Bayu Kartawan, dan yang ini Sonia Jayadi, kemudian Bayi Eni, dan Ayah Yuhana, dan yang terakhir atau yang kelima Artika Yunita. Jadi tujuan kami membuat video ini sebagai bahan untuk memenuhi tugas akhir atau UAS dari mata pelajaran pemrograman web. Jadi project yang kami buat yaitu adalah aplikasi atau web tentang blog menggunakan Flex dan database MySQL. Untuk pendahuluan, aplikasi ini atau aplikasi blog ini sebagai media diskusi untuk mengisi konten dalam bentuk sebuah artikel. Kemudian aplikasi ini juga bisa digunakan untuk memposting, mengedit, dan menyimpan sebuah artikel. Di aplikasi ini juga penulis bisa berbagi atau menyalurkan isi pikiran dalam blog ini. Baik, saya akan menjelaskan kode untuk menampilkan form masuk atau login menggunakan HTML di aplikasi blog ini. Yang pertama, template ini menginstance layout yang ditentukan dalam file HTML bernama layout.html. Kemudian di dalam blog body ditampilkan judul dan garis horizontal yang ditandai dengan tag H3 atau heading 3 dan HR atau tag yang digunakan untuk membuat sebuah garis lurus secara horizontal. Kemudian ada sebuah form yang ditentukan dengan metode post yang digunakan untuk mengirim data form ke server. Form tersebut terdiri dari dua field, yaitu username dan password, yang dirender menggunakan function render field yang diimport dari file di dalam folder include dan bernama form helpers.html. Terakhir, ada sebuah tombol dengan tipe submit dan kelas atau button tombol berwarna primary yang digunakan untuk mengirimkan data form ke server ketika diklik. Dan kemudian setelah kita mengklik tombol masuk di dalam login HTML tadi, maka akan terhubung ke file Python-nya. Dan di sini ada dekorator f.root yang digunakan untuk menentukan URL yang akan ditangani oleh fungsi ini, yaitu login, dan juga menentukan metode yang diizinkan, yaitu get dan post. Pertama, fungsi ini membuat sebuah objek form dari kelas login form yang diinisialisasi dengan data yang diterima dari permintaan request form. Kemudian jika permintaan adalah metode post, fungsi akan memproses data yang diterima dari form. Untuk memproses data, fungsi tersebut mengambil nilai dari field username dan password dari objek form yang telah dibuat. Kemudian fungsi tersebut membuat sebuah kursor yang digunakan untuk melakukan operasi pada database. Kursor ini digunakan untuk mengeksekusi sebuah query SQL yang digunakan untuk mengambil data pengguna dari tabel users bernama username yang diterima dari form. Jika data ditemukan, fungsi akan mengambil kata sandi yang tersimpan dalam database dan mengecek apakah sesuai dengan kata sandi yang diterima
dari form dengan menggunakan fungsi private dari library sh256_crypt atau yang untuk mengekskripsikannya. Jika sesuai, maka pengguna akan dianggap telah masuk dan diteruskan ke halaman utama dengan menggunakan redirect URL for index dan session login in true. Namun jika tidak sesuai, maka akan dikeluarkan pesan error gagal masuk, tolong isi dengan benar, dan teruskan kembali ke halaman login. Jika data pengguna tidak ditemukan dalam query SQL, maka juga akan dikeluarkan pesan error yang sama seperti di atas dan diteruskan kembali ke halaman login. Kemudian fungsi akan return template login.html yang diteruskan dengan objek form yang telah dibuat. Kemudian kami juga menambahkan sebuah fitur registrasi yang dimana registrasi ini dibuat untuk user yang belum memiliki akun. Jadi di dalam tampilan register HTML ini, yang pertama, template ini mengextend layout yang ditentukan dengan file yang bernama layout.html. Kemudian di dalam blok body ditampilkan judul yang bernama daftar dan garis horizontal yang ditandai dengan tag heading 3 dan horizontal HR. Kemudian ada sebuah form yang ditentukan dengan metode post yang digunakan untuk mengirim data form ke server. Form tersebut terdiri dari beberapa field, yaitu username, name, email, password, dan form field yang dirender menggunakan function render field yang diimport dari file folder includes, kemudian filenya bernama formhelpers.html. Function tersebut digunakan untuk menampilkan field form dan memberikan kelas form control pada setiap field. Terakhir, ada sebuah tombol dengan tipe submit dan kelas btn primary atau warna primary yang digunakan untuk mengirimkan data form ke server ketika diklik. Oke, kemudian jika kita mengklik tombol registrasi tadi, maka dia akan terhubung ke Python-nya. Di sini app root-nya yang digunakan untuk menentukan URL yang akan ditangani pada fungsi ini, yaitu register, dan sebagai penghubung ke tombol register tadi, dan juga menentukan metode yang diizinkan, yaitu get dan post. Pertama, fungsi ini membuat sebuah objek form dari kelas register form yang diinisialisasi dengan data yang diterima dari permintaan request form. Kemudian jika permintaan adalah metode post dan form tersebut memenuhi validasi yang ditentukan, fungsi akan memproses data diterima dari form. Untuk memproses data, fungsi tersebut mengambil nilai dari field name dan username, email, password dari ada 4 name, username, email, dan password dari objek form yang telah dibuat. Kemudian fungsi tersebut membuat sebuah kursor
yang digunakan untuk melakukan operasi pada database. Kursor ini digunakan untuk mengeksekusi sebuah query SQL yang digunakan untuk menambahkan data pengguna baru ke tabel user dengan informasi yang diterima dari form. Kemudian, kata sandi yang diterima dari form akan dienkripsi dengan menggunakan fungsi encrypt dari library SHA-256_crypt. Jika proses berhasil, maka akan ditampilkan pesan Anda telah berhasil mendaftar dan diteruskan ke halaman login dengan menggunakan redirect URL for login. Dan jika tidak, maka akan dikembalikan ke halaman register. Fungsi akan mereturn template register.html yang diteruskan dengan objek form yang telah dibuat. Namun jika form tersebut memenuhi validasi, maka akan kembali ke halaman register tanpa melakukan proses pendaftaran. Kemudian di bawah sini terdapat proses keluar atau logout di app_root yang di app.root yang digunakan menentukan URL yang akan ditangani oleh fungsi ini, yaitu logout. Fungsi ini sebenarnya sangat sederhana, hanya melakukan dua hal. Yang pertama, melakukan clear pada session yang akan menghapus semua data yang disimpan di dalam session saat ini. Kemudian yang kedua, mengarahkan kembali ke halaman utama dengan menggunakan redirect URL for index. Secara umum, setelah proses logout session yang sebelumnya digunakan untuk menandai bahwa user sudah login akan dihapus dan user akan dikembalikan ke halaman utama. Baik, saya akan menjelaskan bagian create. Kode ini adalah sebuah template HTML yang digunakan untuk membuat form untuk menambahkan artikel. Nah, di bagian extended HTML ini merupakan template utama yang digunakan untuk halaman webnya. Di dalam blok body ini terdapat judul, yaitu buat artikel, yang dimana ada sebuah form yang digunakan untuk mengumpulkan input dari pengguna. Selanjutnya, form method post ini digunakan untuk dikirimkan dan dienkripsi sebelum data dikirim ke server. Kemudian di dalam form ini terdapat dua field yang digunakan untuk input data, yaitu form title dan form content. Kedua field ini menggunakan helper render field yang diimport dari file include atau from helper.html. Helper ini digunakan untuk menampilkan field pada form. Selanjutnya, pada bagian button type ini adalah terdapat form yang digunakan untuk mengirimkan data yang diisi dalam form. Ketika tombol itu diklik, nanti akan di bagian button type berfungsi untuk mengirimkan data yang diisi dalam form. Ketika tombolnya diklik, selain itu ini juga memiliki CSS button danger yang digunakan untuk mengatur tampilan tombolnya. Selanjutnya di end block body ini
digunakan untuk menandai akhir dari bagian yang akan diubah dari template layout. Nah, selanjutnya di bagian create route ini, kode ini adalah sebuah fungsi add article yang digunakan dalam aplikasi web dengan menggunakan framework Flash. Fungsi ini akan dipanggil ketika ada permintaan dari klien untuk menambahkan artikel baru. Pertama, fungsi ini mendefinisikan sebuah objek form yang merupakan sebuah instance dari kelas artikel form yang digunakan untuk memvalidasi input dari pengguna. Kemudian, jika metode permintaan yang digunakan adalah post dan form tersebut valid, maka fungsi ini akan mengambil data dari form, yaitu judul dan konten artikel. Kemudian menggunakan objek kursor yang digunakan untuk mengeksekusi perintah MySQL. Fungsi ini akan menambahkan data artikel baru ke dalam tabel artikel di database dengan menggunakan perintah MySQL. Database dengan menggunakan perintah SQL insert into, kemudian koneksi ke database akan di-commit dan kursor akan ditutup. Fungsi ini akan menampilkan pesan artikel berhasil ditambahkan dan redirect ke halaman dashboard-nya. Jika formnya tidak valid, maka fungsi akan merender template add article.html dengan form yang dipas. Untuk kode add article ini berfungsi untuk menunjukkan halaman yang akan ditujukan, dan button danger ini untuk menampilkan tombol tambahkan artikel yang berwarna merah. Tombol ini untuk mensubmit data yang sudah diisi. Maka data yang sudah diisi itu akan terkirim ketika tombol tambah artikel itu diklik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan di bagian update. Sebelumnya, kode di atas adalah sebuah template dalam bahasa pemrograman Python yang menggunakan sintak dari Jinja yang digunakan untuk membuat template web. Baik, langsung saja untuk di extension layout HTML menandakan bahwa template ini menurunkan dari template layout HTML yang berisi kode HTML yang digunakan sebagai dasar untuk template ini. Di bagian block body berfungsi untuk menandai bagian dari template yang akan diubah oleh template turunan. Untuk from method sendiri adalah elemen HTML yang digunakan untuk membuat from method post menandakan dikirim ke server saat tombol submit ditekan. Untuk membuat input untuk judul dan konten, kelas from control digunakan untuk memberikan gaya di bootstrap. Untuk secara keseluruhan, template ini digunakan untuk membuat from yang digunakan untuk memperbaharui artikel. Untuk di bagian Python, fungsi ini digunakan dalam sebuah aplikasi web dan ditangani oleh root. Fungsi ini diakses hanya oleh pengguna yang telah login dengan menggunakan dekorator login_root.
Jika metode yang digunakan adalah get, maka fungsi akan mengecek apakah pengguna yang login memiliki hak akses untuk mengubah artikel dengan ID yang diberikan. Jika tidak, maka pengguna akan diberi pesan kesalahan dan diarahkan ke halaman utama. Sedangkan jika pengguna memiliki hak akses, maka artikel yang akan diubah akan kembali dari basis data yang ditampilkan. Dalam formulir yang dapat diubah, jika metode yang digunakan adalah post, maka formulir yang diisi oleh pengguna akan digunakan untuk memperbaharui artikel di basis data. Dan jika pengguna berhasil dalam dalam pembaharuan, maka akan ada konfirmasi jika proses berhasil. Perkenalkan, nama saya Sonia Jayadi. Di sini saya akan menjelaskan kekurangan dari delete. Delete ini adalah tombol hapus atau delete yang terdapat di halaman dashboard. Terus di dalam tombol hapus, di dalam tombol hapus ini terdapat link atau penghubung ke dalam file Python yang bernama delete. Terus nanti dia akan menampilkan tombol merah. Kode ini adalah sebuah fungsi yang digunakan untuk menghapus sebuah artikel dari database. Fungsi ini menggunakan koneksi ke database MySQL untuk mengeksekusi perintah SQL. Pertama, kursor digunakan untuk mengeksekusi perintah SQL yang memeriksa apakah ada artikel dengan nama penulis yang sesuai dengan sesi saat ini dan ID yang ditentukan. Jika ada artikel yang ditemukan, perintah SQL lain dijalankan untuk menghapus artikel tersebut dari database, dan perubahan di commit jika tidak ada artikel yang ditemukan atau pengguna tidak memiliki otorisasi untuk menghapus artikel tersebut. Plus masangge akan ditampilkan dan pengguna akan diarahkan ke halaman utama. Terus jika ada artikel yang ditemukan, perintah SQL delete from password word ID akan dijalankan dengan menggunakan ID yang ditentukan sebagai parameter. Ini akan menghapus artikel dari database. Kemudian fungsi commit digunakan untuk mengkonfirmasi perubahan yang dilakukan pada database. Nah, setelah itu fungsi redirect digunakan untuk mengarahkan pengguna ke halaman dashboard. Namun jika ditemukan artikel yang sesuai atau pengguna tidak memiliki otorisasi untuk menghapus artikel, plus message akan ditampilkan dan pengguna akan diarahkan kembali ke halaman utama. Baik,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aya Yohana. Baik, untuk kode di atas merupakan perintah SQL untuk membuat tabel di dalam sebuah basis data atau database. Kemudian untuk tabel usernya itu memiliki kolom ID yang bertipe integer dan tidak boleh kosong, serta otomatis ditambah setiap kali ada data baru yang dimasukkan. Untuk name-nya yang bertipe teks dan tidak boleh kosong. Email yang bertipe teks juga dan tidak boleh kosong. Begitu juga dengan username dan passwordnya. Untuk tabel artikel memiliki kolom-kolom ID yang bertipe integer dan tidak boleh kosong, serta otomatis ditambah setiap kali ada data baru yang dimasukkan. Untuk title yang bertipe teks dan tidak boleh kosong dan tidak boleh kosong. Untuk autornya yang bertipe teks tidak boleh kosong juga. Kemudian untuk konten bertipe teks tidak boleh kosong. Create date yang bertipe timestamp atau waktu tidak boleh kosong dengan default waktu saat data baru dimasukkan. Kedua tabel ini juga memiliki kolom ID sebagai kunci utama atau primary key yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap baris data secara unik. Sekian dari codingan tersebut. Ini library agar terhubung ke database-nya. Kemudian untuk konfigurasinya, ini konfigurasi untuk MySQL. Untuk localhost-nya itu localhost, kemudian usernya itu root, kemudian passwordnya itu tidak ada, kemudian untuk terhubung ke database-nya itu MyBlock. Sudah. Baik, mungkin hanya itu penjelasan mengenai codingan dari aplikasi blog menggunakan Flex dan MySQL. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilil rasad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.